diri. Pengertian tafsir sufi. Tafsir sufi adalah tafsir yang ditulis oleh para sufi dengan kecenderungan mentakwilkan Al-Quran selain dari apa yang tersirat dengan berdasarkan isyarat-isyarat yang nampak pada ahli ibadah. Tafsir sufi ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama tafsir sufi nazori dan yang kedua tafsir sufi isyari. Sufisme atau tasawuf adalah ajaran-ajaran yang mempunyai tujuan memperoleh hubungan secara langsung dengan tingkat kedekatan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya, pemahaman seseorang dalam memahami makna Al-Quran dipengaruhi derajat dan kualitas keruhaniannya, sehingga hasil penafsiran para sufi ini mempunyai corak atau karakter yang kental dengan penafsir. Tafsir al-sufiyah, yakni tafsir yang didasarkan atas olah sufistik ini terbagi dalam dua bagian, yakni yang pertama tafsir sufi nazori atau tafsir yang didasarkan atas perenungan pikiran sang sufi, seperti renungan filsafat, seperti tafsir Al-Qur'anil Azim karya Al-Sawri dan lainnya. Tafsir sufi isyari ini bisa diterima atau diakui dengan beberapa syarat, yakni ada dalil syar'i yang menguatkan, tidak bertentangan dengan syariat, dan tidak menafikan makna zahir teksnya. Jika tidak memenuhi syarat tersebut, maka ditolak. Jadi, tafsir sufi ini adalah penafsiran Al-Quran yang berlainan dengan zahirnya ayat, karena adanya petunjuk-petunjuk yang tersirat. Maksudnya, seorang mufassir di dalam menafsirkan ayat Al-Quran ini dengan makna lain, tidak sebagaimana yang tersurat dalam Al-Quran pada umumnya. Oleh karena itu, penafsiran tersebut tidak banyak dipahami kecuali oleh mereka-mereka yang hatinya telah dibukakan dan disinari oleh Allah, dan termasuk golongan orang-orang yang soleh, yaitu mereka yang telah dikaruniai pemahaman dan pengertian dari Allah. Next. Kemudian sejarah berdirinya mazhab tafsir sufi. Perkembangan sufisme yang kian marak di dunia Islam ditandai oleh praktek-praktek asketisme dan eskapisme yang dilakukan oleh generasi awal Islam sejak munculnya konflik politik sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Selain praktik semacam ini terus berlanjut, bahkan mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat besar hingga masa-masa berikutnya, oleh kalangan tertentu, praktik ini juga diteorisasikan dan dijadikan dasar-dasar teori mistiknya. Perkembangan ilmu tafsir di Indonesia dimulai sejak abad ke-16. Setiap penafsiran pada abad yang berbeda akan menghasilkan corak yang berbeda-beda pula. Perkembangan sufi di Indonesia dimulai sejak masuknya pengaruh Hindu dan Buddha yang erat dengan dunia mistik, yaitu dimulai pada abad ke-17 Masehi dengan dimotori oleh ahli tafsir Hamzah Fansuri dan Syamsuddin Pasai. Adapun bentuk dan corak tafsir yang digunakan kaum sufi ini memiliki karakteristik khusus dan berbeda dengan corak tafsir lainnya, karena mereka menafsirkan Al-Quran dari dua segi, yaitu lahir dan batin, serta bernuansa mistik. Jadi, timbulnya tasawuf di dalam Islam salah satunya mereka ini ingin lebih dekat dengan Tuhan mereka dengan cara hidup menuju Allah atau fokus kepada akhirat saja dan membebaskan diri mereka dari keterikatan pada duniawi. Az-Zahabi membenarkan bahwa praktik tasawuf semacam ini sudah dikenal sejak masa awal Islam. Banyak di antara sahabat yang melakukan praktik tasawuf
banyak di antara sahabat yang melakukan praktik tasawuf, yaitu hidup dalam zuhud dan ibadah dan yang lainnya. Tetapi masa itu tidak dikenal istilah tasawuf. Selanjutnya, pada generasi berikutnya, yaitu sekitar abad kedua Hijriah, secara berangsur-angsur terjadi pergeseran nilai sehingga orientasi kehidupan dunia menjadi lebih berat. Nah, ketika itulah angkatan pertama kaum muslim yang mempertahankan pola hidup sederhana lebih dikenal dengan kaum Sufiyah. Pada masa ini pula lah istilah tasawuf mulai dikenal, dan orang yang dianggap pertama kali menggunakan istilah sufi ini adalah Hashim al-Sufi yang wafat pada tahun 150 Hijriah. Next. Corak penafsiran Sufi didasarkan pada argumen bahwa setiap ayat Al-Quran secara potensial mengandung 4 tingkatan makna, yakni zohir, batin, had, dan matla. Keempat tingkatan makna ini diyakini telah diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan bila corak penafsiran semacam ini memang bukan hal yang baru. Bahkan telah dikenal sejak awal turunnya Al-Quran kepada Rasulullah. Sehingga dasar yang dipakai dalam penafsiran ini umumnya juga mengacu pada penafsiran Al-Quran melalui hierarki sumber-sumber Islam tradisional yang disandarkan kepada Nabi, sahabat, dan kalangan tabi'in. Next. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Siti Nur Alfiah. Kepadanya disilahkan. Yang selanjutnya itu contoh dari kitab tafsir Sufi. Yang pertama ada tafsir Al-Quran Al-Azim. Tafsir ini dikarang oleh Abu Muhammad Sahal bin Abdullah bin Yusuf bin Abdullah At-Tustari yang lahir pada tahun 200 Hijriah di wilayah Tustar. Wilayah Tustar ini masih termasuk wilayah Ahwaz Iran. At-Tustari adalah seorang yang sangat warok, takwa, dan termasuk kelompok orang yang arif. At-Tustari merupakan salah satu tokoh sufi besar pada masanya. Beliau memiliki banyak pendapat bercorak sufistik terhadap ayat-ayat Al-Quran. Beliau tidak menuliskan secara langsung pada kitab ini, tetapi dilakukan oleh muridnya, yaitu Abu Bakar al-Baladi. Abu Bakar al-Baladilah yang kemudian diberi nama tafsir. Abu Bakar al-Baladilah yang mengumpulkan tafsiran dari beliau, kemudian disusun dalam satu kitab yang kemudian diberi nama Tafsir Al-Quran Al-Azim. Tafsir ini hanya memiliki satu jilid yang tidak terlalu tebal. At-Tustari membicarakan beberapa ayat secara terpisah dari masing-masing surat karena beliau tidak menafsirkan secara keseluruhan ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua yaitu ada tafsir As-Sulami. Tafsir As-Sulami memiliki nama lengkap Abu Abdurrahman Muhammad bin Husain bin Musa As-Sulami Al-Azdi. Beliau merupakan seorang sufi dan penulis yang cukup produktif. Lahir di wilayah Khurasan pada tahun 937 atau 942 dan wafat di Naisabur pada 1021. As-Sulami merupakan tokoh yang tidak sepi dari kritik. Muhammad bin Yusuf An-Naisaburi menyebutkan bahwa beliau merupakan seorang yang tidak sikoh dan banyak memasukkan hadis untuk kepentingan tasawuf. Namun Al-Khatib Al-Baghdadi membelanya dengan mengatakan bahwa As-Sulami ini adalah seorang yang ahli hadis. As-Subki penulis Tabaqat Asy-Syafi'iyah mengatakan bahwa pembelaan Al-Baghdadi itu benar, yaitu bahwasannya As-Sulami adalah perawi yang sikoh. Wujud fisik tafsirnya hanya berupa satu jilid besar, terdiri dari 2 nushah dan 2 mahtutat di perpustakaan Al-Azhar Mesir. Tafsir ini menyangkut semua surat dalam Al-Quran, namun tidak seluruh ayatnya dibahas. Ciri-ciri dari karya tafsir As-Sulami ini
Seperti yang disebutkan oleh Az-Zahabi, penulisnya sama sekali tidak membahas makna zahir ayat-ayat itu, tetapi hanya membahas secara isyarinya saja. Yang ketiga yaitu tafsir Arois al-Bayan fi Haqa'iq al-Quran. Tafsir ini disusun oleh Abu Muhammad Ash-Shirazi. Nama lengkap beliau adalah Abu Muhammad Rusbahan bin Abi Nasr al-Balki Ash-Shirazi As-Sufi. Wafat pada tahun 666 Hijriah. Tafsir ini sebagaimana dikelompokkan sebagai tafsir sufi, maka isinya hanya berupa tafsir isyari tanpa sedikit pun memuat tafsir secara zahir. Walaupun di dalam mukadimahnya penyusunnya tetap mengatakan pentingnya makna zahir dari setiap ayat, namun dalam kenyataannya isi tafsir ini hanya berisi makna-makna isyarinya saja. Kitab tafsirnya saat ini telah dicetak dan diterbitkan secara serta dijual bebas, terdiri dari 2 juz yang oleh penerbitnya dijadikan 1 jilid, sehingga penampilannya cukup besar. Aslinya dalam bentuk nuskho masih tersimpan di perpustakaan Al-Azhar Kairo. Yang terakhir yaitu ada kitab Ta'wilat An-Najmiyah. Kitab tafsir ini disusun oleh 2 orang, yaitu Najmuddin Dayah yang wafat sebelum sempat menyelesaikannya, dan Alaud Ad-Dawla As-Samnani. Najmuddin memiliki nama asli Najmuddin Abu Bakar bin Abdullah bin Muhammad bin Syahdari Al-Asadi Ar-Razi yang dikenal dengan Dayah. Beliau wafat pada tahun 654 Hijriah. Najmuddin hanya menulis sampai 4 jilid saja, yaitu pada surat Az-Zariyat ayat 17-18. Setelah itu, jilid yang kelimanya diteruskan oleh Alaudaulah hingga selesai. Yang membaca kitab ini akan merasakan perbedaan antara keduanya. Najmuddin masih banyak mengungkap sisi makna zahir dari setiap ayat yang dikupas. Setelah itu barulah beliau menerangkan makna isyarinya saja. Sedangkan penerusnya ini hanya pada tafsir isyari. Selain itu gaya bahasanya menjadi lebih sulit untuk dipahami. Hal itu nampaknya karena As-Samnani membangun teknik penulisan tafsirnya di atas kaidah falsafah sufiyah, sebagaimana dijelaskan pada mukadimah pada jilid kelima. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Tanzila Silmi. Materi selanjutnya tentang contoh ayat beserta isi tafsirannya. Contoh dari tafsir Sufi Nadhari adalah penafsiran Ibnu Arabi terhadap ayat 115 dari surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil masyriq wal maghribu fa aina ma tuwallu fathamma wajhullah. Innallaha wasi'un alim. Artinya, dan milik Allah timur dan barat. Kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Sungguh Allah maha luas, maha mengetahui. Ibnu Arabi menafsirkan ayat di atas dengan mengatakan ini merupakan hakikat wajhullah ada di setiap arah dimanapun setiap orang menghadapnya. Meski demikian, jika ada orang sholat menghadap pada selain Ka'bah, sedangkan dia tahu arah kiblat, maka sholatnya batal. Sebab ibadah yang khusus ini tidak disyariatkan kecuali dengan menghadap pada kiblat yang juga khusus seperti ini. Apabila dia di dalam ibadah yang tidak membutuhkan penentuan seperti ini, maka Allah menerima cara menghadap orang tersebut. Contoh dari tafsir Sufi Isy'ari adalah penafsiran Ats-Tsauri terhadap surah Asy-Syura ayat 78 sampai 81. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqani fahuwa yahdin walladzi huwa yut'imuni wa yasqin wa idza maridtu fahuwa yashfin walladzi yumituni tsumma yuhyin. Artinya, yaitu Tuhan yang telah menciptakan aku, maka dialah yang menunjuki aku, dan Tuhanku yang dia memberi makan dan minum kepadaku. Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku, dan yang akan mematikan aku, kemudian akan menghidupkan aku kembali. Beliau menafsirkan ayat di atas dengan mengatakan, Zat yang menciptakanku untuk menyembahnya, memberiku
petunjuk untuk mendekat kepadanya. Zat yang memberiku makan berupa kenikmatan, iman, dan memberiku minum-minuman berupa tawakal dan kecukupan. Ketika aku bergerak dengan yang lain dan untuk yang lain, Dia melindungiku. Dan ketika aku condong pada syahwat duniawi, Dia mencegahnya dariku. Zat yang mematikanku kemudian menghidupkanku dengan dzikir. Kesimpulan dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa tafsir sufi adalah tafsir yang ditulis oleh para sufi dengan kecenderungan mentakwilkan Al-Quran selain dari apa yang tersirat dengan berdasarkan isyarat-isyarat yang nampak pada ahli ibadah. Tafsir as-sufiyah terbagi dalam dua bagian, yakni tafsir sufi nadhori, yaitu tafsir yang didasarkan atas perenungan pikiran sang sufi, dan tafsir sufi Isy'ari, yaitu tafsir yang didasarkan atas pengalaman pribadi si penulis. Perkembangan ilmu tafsir di Indonesia dimulai sejak abad ke-16. Setiap penafsiran pada abad yang berbeda akan menghasilkan corak yang berbeda pula. Perkembangan sufi di Indonesia dimulai sejak masuknya pengaruh Hindu dan Buddha yang erat dengan dunia mistik. Munculnya tafsir sufistik di Indonesia dimulai pada abad ke-17 Masehi dengan motori oleh ahli tafsir yakni Hamzah Fansuri dan Syamsuddin Pasai. Contoh kitab dari tafsir sufi adalah tafsir Al-Quran Al-Azim karya Abu Muhammad Sahal bin Abdullah bin Yusuf, tafsir As-Sulami karya Abu Abdur Ar-Rahman Muhammad bin Husain, tafsir Ar-Ra'is Al-Bayan fi Haqa'iq Al-Quran karya Abu Muhammad Ruthbahan bin Abi Nashr Al-Balqi Asyirazi As-Sufi, tafsir At-Ta'wilat An-Najmiyah karya Najmuddin Dayan, dan Alau Ad-Daulah As-Samana'ani. Baiklah, memasuki sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Saya izin bertanya, apa sajakah yang menjadi kelebihan dan kekurangan tafsir sufi ini? Terima kasih. Ya, terima kasih Tias. Kepada teman-teman yang lain yang ingin bertanya, dipersilahkan. Saya izin bertanya, apakah dalam tafsir sufi ini terdapat perbedaan pendapat para ulama? Terima kasih. Terima kasih Hiti Solihah. Kepada teman-teman lain yang ingin bertanya, dipersilahkan. Karena sudah ada 3 penanya, saya tutup dulu untuk termin pertama ini ya. Untuk teman-teman pemakalah yang ingin menjawab, dipersilahkan. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Tri. Apa perbedaan tafsir sufi nadhori dan tafsir sufi isyari? Tafsir sufi nadhori dibangun atas dasar teori-teori ilmiah. Teori-teori ini terlebih dahulu terbesit di pikiran seorang sufi, kemudian baru diterapkan pada ayat-ayat Al-Quran. Sedangkan tafsir sufi isyari tidak berbasis pada muqaddimah ilmiah, akan tetapi didapatkan dari hasil riyadhah seorang sufi hingga mencapai derajat tertentu sehingga bisa mengungkap makna-makna yang tersembunyi. Seorang penafsir sufi nadhori beranggapan bahwa semua yang dikandung ayat adalah
makna sebenarnya dan tidak ada makna lain di balik itu semua. Sedangkan tafsir Isyari dianggap ada makna-makna tersembunyi di balik penafsiran secara zahir. Saya mencoba menjawab pertanyaan dari Tias. Apakah kelebihan dan kekurangan dari tafsir sufi ini? Nah, di antara kelebihan tafsir sufi ini, di antaranya adalah mengisi ruang pemaknaan pada wilayah esoterik atau dimensi batinnya. Kemudian, tafsir ini sangat tepat untuk rujukan orang-orang yang berkehendak meningkatkan martabat spiritual. Dan di antara kekurangannya adalah tafsir ini hanya dapat dipahami oleh kalangan tertentu. Kemudian, karya-karya tafsir bercorak sufi ini mayoritas menggunakan metode tahlili dengan teknik penafsiran mengikuti runtut mushaf Utsmani. Dengan teknik ini akan sulit menangkap makna Al-Quran secara tematis. Karenanya, penafsiran sufistik ini sebagaimana yang menggunakan metode tahlili dengan corak lain bersifat parsial. Kemudian, tafsir ini tidak ada tolak ukur yang jelas validitas tafsir dengan corak ini, karena penafsirannya diambil dari isyarat-isyarat yang samar. Bagaimana, Tias? Apakah sudah terjawab? Sudah, terima kasih Dania. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Siti Solihah mengenai pendapat para ulama mengenai tafsir sufi ini. Di sini ada ulama berbeda pendapat ya. Yang pertama, corak tafsir ini ada yang menerimanya sekaligus membenarkan penggunaan pengalaman spiritual dalam menafsirkan Al-Quran. Kelompok yang membolehkannya ini berdalih bahwasanya penggunaan corak tafsir sufi akan menunjukkan kesempurnaan iman dan tingkat kemarifatan seseorang. Sedangkan yang tidak membolehkannya bahwa tafsir corak sufi ini tidak bisa digunakan dalam menafsirkan Al-Quran. Kenapa? Karena corak tafsir sufi seringkali menimbulkan makna yang sangat jauh berbeda dari makna lahirnya Al-Quran, atau maknanya ini biasanya sering bertentangan dengan makna Al-Quran. Seperti itu. Baik, kami buka termin kedua untuk 3 orang penanya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Saya izin bertanya, adakah asal-usul tafsir Isyari dalam Islam? Baik, terima kasih Tiwi. Kepada teman-teman yang lain yang ingin bertanya, dipersilahkan. Saya izin bertanya, di PPT dijelaskan bahwa Al-Quran secara potensial mengandung 4 tingkatan makna, yaitu zahir, batin, had, dan matla. Boleh tolong dijelaskan nggak perbedaan dari keempat tersebut? Terima kasih. Terima kasih, Tengku. Untuk 1 orang penanya lagi, dipersilahkan. Saya izin bertanya, apakah dalam tafsir sufi terdapat syarat agar dapat diterima? Jika ada, apa saja syarat-syaratnya? Terima kasih, Siti Sofia. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Tengku tentang perbedaan makna zohir, batin, had, dan matla. Jadi, yang dimaksud aspek zohir di sini adalah teks bacaannya. Kemudian yang dimaksud dengan aspek batinnya adalah takwilnya. Sedangkan had adalah batas-batasannya atau halal haramnya. Kemudian matla itu tanpa terbitnya atau bisa dikatakan sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan terhadap hambanya. Seperti itu. Bagaimana Tias? Apakah sudah terjawab? Ya.
Maaf, bagaimana Tengku? Apakah sudah terjawab? Baik, terima kasih. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Tiwi, yaitu adakah asal-usul tafsir isyari dalam Islam? Tafsir isyari bukan suatu hal yang baru dalam Islam, tetapi sudah ada pada zaman turunnya wahyu. Isyarat Al-Quran mengenai hal ini yaitu afala yatadabbaruna Al-Quran dan fama liha ulail qaumi la yakaduna yafqahuna haditha. Isyarat hadisnya yaitu likulli ayat zahir wa batin. Para ulama berbeda pendapat mengenai makna hadis tersebut. Zahirnya adalah lafal ayat, sedangkan batinnya adalah takwilnya. Abu Ubaidah yaitu berpendapat cerita umat-umat terdahulu. Zahirnya menceritakan kehancuran mereka, sedangkan batinnya adalah pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita tersebut. Pendapat Ibnu Naqib yaitu zahirnya adalah makna-makna yang kasat, sedangkan batinnya adalah rahasia-rahasia yang terkandung yang hanya bisa diketahui oleh siapa saja yang diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akan menjawab pertanyaan dari Siti Sofia. Iya, dalam tafsir sufi ini ada syarat-syaratnya. Syaratnya itu ada 4, yaitu yang pertama, dalam proses penafsiran syarat sufi ini harus ada argumentasi dari dalil syariat yang mendukung hasil penafsirannya. Karena apabila tafsir sufi ini tidak memiliki dalil rujukan atau ketika memiliki dalil rujukan tetapi bertentangan, maka para ulama sepakat untuk menolak hasil penafsirannya. Terus yang kedua, harus sesuai dengan kandungan kebahasaan atau aspek kebahasaan yang digunakan oleh lisan orang-orang Arab. Yang ketiga ini tidak bertentangan dengan syariat atau akal sehat manusia. Dan yang keempat ini, dalam proses penafsiran, seorang mufasir harus mengetahui lebih dahulu makna lahir sebuah ayat. Karena seorang penafsir tidak akan mencapai makna batin sebuah ayat sebelum memahami makna lahirnya. Mungkin seperti itu. Apabila dari teman-teman pemakalah ada yang ingin menambahkan, dipersilahkan. Baik, untuk berikutnya saya buka termin ketiga bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Saya izin bertanya. Dari makalah yang saya baca, itu yang tertolak ini kan tafsir Sufi Nazori. Kira-kira apa semua tafsir Nazori ini tertolak dan apa alasannya ditolak? Terima kasih. Ya, terima kasih Salma. Kemudian bagi teman-teman yang lain yang ingin bertanya lagi, dipersilahkan.
Halo teman-teman, apakah masih ada yang ingin bertanya? Dipersilahkan. Baik, saya mencoba menjawab pertanyaan dari Salma. Tadi pertanyaannya, kenapa tafsir Sufi Nazori ini ditolak, gitu ya Salma? Iya. Jadi menurut sepengetahuan saya, di dalam tafsir Sufi Nazori ini, seorang mufasir itu menafsirkan Al-Quran, seorang mufasir itu membawa Al-Quran melenceng jauh dari tujuan utamanya, yaitu untuk kemaslahatan manusia. Sedangkan menurut Az-Zahabi, beliau mengatakan bahwa tafsir Sufi Nazori ini dalam praktiknya adalah penafsiran Al-Quran yang tidak memperhatikan segi bahasa serta apa yang dimaksudkan oleh syara. Maka dari itu tafsir Sufi Nazori ini ditolak. Mungkin dari teman-teman pemakalah yang lain ada yang ingin menambahkan, dipersilahkan. Bagaimana Salma? Apakah sudah terjawab? Sudah. Terima kasih. Bagi teman-teman yang lain yang masih ingin bertanya, dipersilahkan. Pemakalah, izin SS dulu ya. Oke Kak, silahkan. Teman-teman yang belum on cam, yuk on cam dulu. Oke. Oke, udah. Makasih. Silahkan pemakalah dilanjutkan. Bagi teman-teman yang masih ingin bertanya, dipersilahkan. Atau jika sudah tidak ada yang bertanya, kami tutup presentasinya. Bagaimana PJ? Iya boleh Kak, kalau udah nggak ada yang bertanya, boleh ditutup. Ya, karena sudah tidak ada yang bertanya, maka kami tutup aja ya presentasinya. Atau kepada teman-teman yang masih ingin bertanya bisa langsung di grup atau Japri Pemakalah.
sebelum presentasi ini kita tutup, marilah bersama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak Makala. Makasih.